Halo, selamat datang teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum. Senang sekali bisa membersamai kalian hari ini. Nah, di sesi ini kita bakal membedah sebuah fondasi yang super penting buat keilmuan kita, yaitu ruang lingkup ilmu negara. Materi ini udah diramuh khusus ya oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, siapkan fokus terbaik kalian karena ini benar-benar batu pijakan pertama sebelum kita terjun lebih dalam ke dunia hukum yang sebenarnya. Yuk, kita mulai! Oke, buat peta jalan kita hari ini ada 6 poin utama. Kita mulai dari pengertian dasar ilmu negara, lanjut ke pandangan para ahli hukum, terus masuk ke ruang lingkup sendi negara. Setelah itu, kita bahas bedanya ilmu negara dan tata negara, dilanjut sama teori asal mula negara, dan pastinya kita tutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Kita masuk ke bagian pertama ya, pengertian dasar ilmu negara dan sifat abstraknya. Sekarang kalian mungkin nanya, kenapa sih belajarnya harus mulai dari sesuatu yang abstrak? Gini, bayangin kalian lagi lihat cetak biru atau blueprint sebuah gedung, bukan wujud fisik gedungnya yang udah jadi. Nah, ilmu negara itu murni mengkaji entitas negara secara umum dan universal. Jadi kita belum nyentuh nih yang namanya konstitusi Indonesia, tata negara Jepang, atau sistem monarki di Inggris. Sama sekali nggak. Kita tuh benar-benar lagi menginvestigasi konsep negara itu sendiri di peradaban manusia, terlepas dari kapan waktunya dan di mana tempatnya. Lanjut ke bagian 2, pandangan para ahli hukum dan definisi dari para sarjana. Biar pemahaman kita solid, kita harus dengerin apa kata para pionir. Salah satunya tentu saja George Jelinek, yang sering banget disebut sebagai bapak ilmu negara. Pemikirannya yang fenomenal melahirkan Zwei-Seiten teori atau teori dua segi. Nah, yang menarik di sini, Jelinek itu menyeimbangkan dua kutub. Di satu sisi, dia melihat negara sebagai kenyataan sosiologis, ibaratnya bangunan masyarakat sosial gitu. Tapi di sisi lain, negara juga dilihat sebagai institusi yuridis atau bangunan hukum. Keseimbangan antara aspek manusia dan hukum inilah yang hakikatnya membentuk sebuah entitas negara. Tapi beda cerita nih kalau kita bahas Hans Kelsen. Berbeda banget sama Jelinek. Kelsen justru menyingkirkan sama sekali elemen sosiologis tadi. Buat dia, negara itu murni sebuah entitas yuridis. Kelsen sangat vokal menganjurkan teori hukum murni, jadi dia benar-benar mengupas negara murni dari kacamata tata hukum normatif yang bebas hambatan dari elemen-elemen meta-yuridis di luar hukum. Sebuah kontras yang cukup tajam dan analitis ya. Sekarang, kita bergeser ke bagian ketiga, ruang lingkup sendi negara atau pilar-pilar fundamentalnya. Jadi, dari konsep yang abstrak tadi, apa aja sih ruang lingkup spesifik yang kita pelajari? Ada 3 pilar utama nih. Pertama, asal mula negara, yaitu gimana sih entitas ini awalnya bisa lahir. Kedua, hakikat negara, tentang apa sebenarnya esensi dan makna terdalam dari berdirinya sebuah negara. Dan yang ketiga, bentuk negara, beserta sistem pemerintahannya. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat dan jadi inti dari silabus akademik kita. Dan ini yang benar-benar krusial untuk dipahami. Bangunan negara itu ditopang sama 2 unsur inti. Unsur konstitutif ini sifatnya mutlak, harga mati. Harus ada rakyat, harus ada wilayah yang jelas, dan harus ada pemerintah yang berdaulat. Hilang satu aja, klaim negaranya batal demi hukum. Terus ada juga unsur deklaratif, yaitu pengakuan internasional. Nah, kalau yang ini lebih ke arah legalitas tambahan aja sih buat memvalidasi eksistensi negara tersebut di pergaulan masyarakat global. Masuk ke bagian keempat, membedakan ilmu negara dengan hukum tata negara. Nah, ini sering banget bikin mahasiswa hukum agak confused. Di mana sih batas presisinya? Jawabannya itu ada di penerapannya. Ilmu negara itu mainnya di ranah abstrak, teoritis, dan umum. Dia ngejar nilai keilmuan hakiki, makanya disebut Science-Wissenschaft. Sementara itu, hukum tata negara sifatnya konkret dan praktis. Dia udah terikat sama wilayah dan waktu tertentu. Kayak misalnya hukum tata negara Republik Indonesia. Karena udah berkaitan sama norma positif, dia disebut Norm-Wissenschaft. Gampangnya gini, ilmu negara itu fondasi teoritisnya, nah hukum tata negara itu bentuk fisik gedungnya yang udah berdiri. Lanjut ke bagian kelima, teori asal mula negara. Pernah mikir nggak gimana sih ceritanya umat manusia yang tadinya terpencar-pencar bisa ngumpul dan bikin entitas politik yang terorganisir? Literatur kita merangkum beberapa teori sejarah nih. Ada teori teokrasi, yang meyakini negara lahir dari kehendak Tuhan. Terus ada teori hukum alam, di mana negara dianggap sebagai kelanjutan rasional dari sifat dasar manusia. Ada juga teori perjanjian masyarakat, alias kontrak sosial antar individu yang merdeka. Nggak ketinggalan teori kekuasaan,
yang bilang pihak terkuatlah yang menaklukkan dan bikin negara. Terakhir ada teori organis, yang memandang negara itu kayak makhluk hidup, bisa lahir, tumbuh, dan berevolusi. Kita di sini membedah semua perspektif ini secara objektif dan seimbang. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Nah, buat kalian yang mau dive in lebih dalam, tim penyusun udah nyiapin daftar pustaka yang wajib banget dibaca. Ini literatur otoritatifnya, karya-karya klasik dari tokoh kayak Sueharno, Moh Kusnardi, Jimli Ashidiki, Abu Daud Busroh, sampai si Esti Kansil. Apa yang kita bahas barusan tuh bener-bener baru permukaannya aja. Kedalaman ilmunya menanti kalian di halaman-halaman buku wajib ini. Saya juga mau menegaskan bahwa sajian edukatif ini sengaja dirancang secara khusus sebagai media pengajaran online terstruktur. Ini adalah referensi wajib buat kalian para mahasiswa dan pembelajar hukum. Jadikan explainer akademis ini sebagai modal awal buat memperkaya studi mandiri kalian ya. Sebelum kita sudahi, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Kalau ilmu negara memandang negara sebagai sebuah abstraksi yang universal, terus gimana dong dengan fenomena globalisasi dan hukum internasional zaman now? Bukankah itu menantang konsep tradisional tentang kedaulatan negara yang mutlak? Menurut kalian, kedaulatan itu masih utuh atau pelan-pelan lagi bergeser? Bawa pertanyaan berbobot ini ke forum diskusi kalian ya, jadikan bahan debat yang tajam. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di explainer materi hukum kita selanjutnya.